Selamat malam, penyuka misteri. Ada banyak tempat indah yang menjadi destinasi pelancong di Makassar. Cerita tentang tempat-tempat itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Itu juga berlaku pada tempat-tempat angker di Makassar. Mitos dan rumor yang berkembang tentang lokasi-lokasi seram justru menjadi daya tarik bagi pengunjung. Di mana saja? Yang pertama, gedung perkantoran RRI. Kantor Radio Republik Indonesia di Makassar berada tepat di belakang benteng Rotterdam. Sampai saat ini pun, gedung perkantoran tersebut masih aktif digunakan. Gedung itu dibangun oleh Jepang saat kali pertama mengambil alih kota Makassar. Ada beberapa kisah angker tentang gedung tersebut. Sejumlah warga melihat penampakan sosok kakek yang mereka yakini sebagai penghuni bangunan. Sering pula terdengar suara anak-anak dari salah satu ruangan di gedung tersebut. Yang kedua, monumen korban 40.000 jiwa. Monumen korban 40.000 jiwa terletak di Jalan Langgau, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontola. Jaraknya sekitar 4 km dari Pantai Losari. Bangunan itu berada di pemukiman padat penduduk. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa melayang. Masyarakat di sekitar monumen sering mencium bau bangkai dan anyir darah dari lokasi tersebut. Ada pula penampakan suster ngesot di sana. Yang ketiga, Museum Kota Makassar. Museum tersebut menyimpan artefak dan bukti-bukti sejarah awal terbentuknya Kota Makassar. Pada masa lampau, bangunan peninggalan Belanda tersebut berfungsi sebagai kantor wali kota. Cerita yang paling sering didengar dari pengunjung museum adalah penampakan seorang kakek yang berjalan sendirian di area museum. Saat diikuti, kakek itu lalu lenyap secara misterius. Bangunan kuno khas kolonial yang dipertahankan juga membuat banyak orang merinding ketika berkunjung ke sana. Yang keempat, Makam Tujua Ri Karebosi. Masyarakat Makassar maklum jika mendengar cerita seram dari lapangan Karebosi. Konon, di sana sering muncul penampakan hantu berkuda dan makhluk tak kasat mata lainnya. Di pinggir lapangan terdapat 7 makam kuno yang dikeramatkan. Makam itu muncul tiba-tiba sekitar 10 abad yang lalu seiring berakhirnya kekeringan panjang di Makassar. Konon, 7 makam itu bukan tempat peristirahatan terakhir manusia, melainkan Raja Jin. 7 makam itu melahirkan kearifan lokal yang memaksa masyarakat menghentikan seluruh aktivitas di lapangan itu jika maghrib tiba. Tak boleh pula ada kegiatan apapun di sana tiap malam Jumat dan malam Senin. Dan yang tak kalah misterius adalah larangan menggunjingkan 7 makam tersebut. Itu adalah hal tabu bagi masyarakat Makassar. Yang kelima, Buta Tianang. Buta Tianang atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tanah Buncit adalah nama kompleks makam tua yang berada di Jalan Muh Jufri, Kelurahan Rapo, Jawa, Kecamatan Talo. Warga sekitar menceritakan sejak dahulu hingga sekarang, Buta Tianang terkenal tak hanya karena keunikannya, melainkan juga karena keangkerannya. Konon, hingga saat ini permukaan tanah di area kompleks makam tersebut sulit diratakan, sehingga nenek-nenek terdahulu menyebutnya dengan nama Buta Tianang atau Tanah Buncit.
Sebelum ramai rumah penduduk di sana, banyak peristiwa aneh yang dialami masyarakat setempat. Mereka kerap diganggu makhluk halus ketika melintas di depan makam. Dari peristiwa tersebut, masyarakat pun enggan lagi melintas dan memilih mencari jalan lain atau memutar arah. Sampai sekarang, keangkeran makam Buta Tianang masih terlestarikan. Itulah 5 tempat seram di Makassar seperti dilaporkan tribunnews.com. Kendati sudah lama berkembang dalam masyarakat, benar atau tidaknya cerita-cerita angker itu tidak pernah bisa dipastikan. Semuanya bergantung penilaian masing-masing orang. Yang pasti, tiap kali darah berdesir dan jantung berdegup kencang di lokasi angker, ingat saja pesan ini. Jangan noleh ke belakang.